semesta itu hanya sebatas yang mereka ketahui itu saja. Memang sangat naif. Sambil kembali tertawa dan menepuk-nepuk pundak Idras, Perjalanan jiwa Jila. ketika perjalanan mereka sudah sampai di depan pintu goa, Bayang berhenti sejenak dan bertanya kepada Idras. Idras, aku ingin memberitahukan kamu sesuatu. Pertama, mungkin engkau belum pernah mendengar cerita tentang aku. Aku adalah pecahan terdalam dari jiwa nenek moyangmu. Jila, perumpamaan antara malam beranjak siang. Aku adalah fajar. Di antara sore menjelang malam, aku adalah maghrib atau senja. Aku adalah perantara tiada dan Jila. Dan mungkin engkau bertanya, kapan adanya keberadaanku? Aku tercipta di saat Jila wafat. Aku adalah salah satu dari 10 bayang Jila. Idras bertanya, Apa yang dimaksud 10 bayang Jilah itu, wahai Bayang? 10 bayang Jila adalah sifat khusus dari Jila. Dan setiap manusia juga ada 10 bayang itu. Walau kebanyakan manusia tidak memahami itu. Saya akan memberitahukan itu kepadamu. Pertama adalah aku. Aku disebut bayang Ati. Kedua, ada bayang Ngaut. Ketiga, ada bayang Anan. Keempat, ada bayang Ari. Kelima, ada bayang Kar. Keenam, ada bayang Kir. Ketujuh, ada bayang Sarga. Kedelapan, ada bayang Api. Kesembilan, ada bayang Pandang. Kesepuluh, ada bayang Suara. Ke-10 bayang ini mempunyai kemampuan masing-masing. Mereka membantu setiap manusia untuk berjuang mencapai tujuannya. Idras berkata, kalau di dalam diriku juga ada yang seperti engkau katakan, mengapa dia tidak pernah terlihat olehku? Bayang menjawab, Mereka ada yang tidak bisa terlihat langsung oleh manusia. Ada juga yang bisa terlihat. Apabila manusia itu sudah mengenalnya, maka dia akan tahu bahwa tanpa bantuan dari bayang 10 ini, mereka tidak akan sempurna menjadi manusia. Dan ada satu lagi yang ingin aku katakan padamu, Idras. Apakah itu Bayang? ucap Idras. Idras, hidup ini adalah pengorbanan dan pilihan dari sebuah pengorbanan itu. Apabila manusia tidak memahami bentuk dari pengorbanannya, maka sesungguhnya dia juga tidak memahami apa tujuan mereka hidup. Dari kata pengorbanan dan pilihan, nanti kau akan paham setelah engkau memahami perjalanan spiritualmu nanti. Idras kembali bertanya. Raut wajahnya penuh dengan kebingungan. Katakan kepadaku, wahai Bayang, aku berkorban untuk siapa? Dan aku harus memilih apa? Bayang menjawab, Pengorbanan ini pada dasarnya untuk dirimu sendiri dan pilihan juga atas kehendak pilihanmu sendiri. Sekarang aku ingin bertanya, apakah engkau menyukai keabadian? ucap Bayang kepada Idras. Maaf Bayang, aku belum memahami apa yang kau maksudkan. Apa yang kau katakan di luar pengetahuanku semua. Aku banyak mempelajari pengetahuan dari kakek cicitku, tapi aku belum pernah mendengar tentang semua yang engkau ucapkan ini. Idras semakin kebingungan dengan kata-kata Bayang. Memang Idras adalah manusia yang cerdas dan baik. Karakter yang tersempurnakan oleh kecerdasan dari klan Sri Dewi dan kebaikan dari klan Jila. Bayang tersenyum melihat kebingungan dari Idras, dan dia mengajak Idras untuk masuk ke dalam goa. Mari kita masuk ke dalam goa. Semua akan engkau pahami dan akan engkau pilih sendiri nantinya. Ucap Bayang kepada Idras. Sesampainya mereka di dalam goa, Bayang memerintahkan Idras mengambil sikap bersila. Setelah bersila, Bayang memerintahkan Idras untuk memejamkan matanya. Lalu Bayang juga memfokuskan dirinya seraya menempelkan telapak tangannya ke atas kepala Idras.
Jauh di dalam dimensi yang berbeda, Idras seolah berjalan bersama Bayang. Bayang menunjukkan tempat di mana banyak manusia yang saling membunuh, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat mengerikan. Jiwa Idras yang belum pernah melihat kengerian itu mengajak Bayang untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka sudah menjauh dari tempat itu, Idras merasa semakin kebingungan bercampur ngeri dengan apa yang dilihatnya barusan. Kemudian Bayang mengajak Idras ke suatu tempat yang belum pernah dilihatnya, tapi kebalikan dari yang dilihat sebelumnya. Keadaan suatu hal yang sangat menakjubkan, keindahan dan kenikmatan di setiap sudut pandangnya. Idras terus berkeliling melihat sesuatu yang sangat menakjubkan itu, sampai-sampai dia lupa kalau ada Bayang di sampingnya. Kemudian Bayang mengajaknya lagi pergi dari tempat tersebut. Belum jauh meninggalkan tempat tersebut, Idras mengajak Bayang untuk duduk sebentar di bebatuan yang tersusun laksana kursi. Idras bertanya kepada Bayang, Wahai Bayang, tempat apakah ini? Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Bayang menjawab, Wahai Idras, ini adalah masa depan dari dunia yang engkau sedang huni sekarang. Ketahuilah, bumi ini laksana kebun. Setiap manusia bebas di tanah ini untuk menanam apa saja yang diinginkannya. Pengetahuan adalah guru untuk mengajarkan tanaman apa saja yang baik dan bisa menghasilkan buah-buahan yang sangat nikmat. Dan apabila manusia itu tidak terpelajar dalam hal itu, maka manusia itu akan sembarangan saja menanam pohon kayu yang berduri dan tidak menghasilkan hal yang baik. Bahkan dari duri-duri itu akan mengenai atau melukai dirinya sendiri.